Linda? Ingat Linda ya? Dela? Suanaka? Baik? Rizky? Afgan? Rehan? Alhamdulillah ya, berarti pada pagi hari ini semuanya hadir, informasi lengkap ya. Nah, bisa kita mulai ya, pelajaran. Bisa dilihat di layar sini? Kelihatan? Ini gambar apa? Ada yang tahu tidak maksud dari gambar roda ini? Ya. Sesuai dengan yang akan kita pelajari pagi ini mengenai mobilitas sosial. Jadi roda ini menggambarkan bahwasannya kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah. Kadang hari ini senang, besok bisa sedih. Jadi jangan terpaku, jangan sombong bahwa hari ini, aku ini banyak duit, puya. Terus besoknya buntu, utang sana sini, ya. Jadi roda ini menimbulkan bahwa kehidupan itu selalu berputar, ada di atas, ada di bawah. Nah, jadi sesuai dengan materinya mobilitas sosial, yaitu pentingnya kita memahami atau mempelajari mobilitas sosial. Kenapa? Biar tahu. Kenapa Pak? Biar tahu kalau kita nggak boleh sombong. Ketika hari ini kita kaya, ketika hari ini kita punya, kita nggak boleh sombong. Aku nih banyak duit, terus sombong, nggak boleh ya. Jadi kita harus selalu rendah hati, nggak boleh sombong. Nanti ini ya, pentingnya mobilitas sosial membantu kita memahami sejauh mana individu atau kelompok dapat bergerak antara lapisan sosial yang berkaitan dengan kesetaraan kesempatan. Maksudnya kita bisa melihat di lingkungan masyarakat kita di mana proses kehidupan manusia itu kadang di bawah, kadang di atas. Itu ya. Terus selanjutnya pernah lihat ini warung kecil lalu menjadi besar. Pernah melihat ada di lingkungan atau di daerah kalian atau di tempat tinggal kalian yang tadinya punya hanya toko kecil atau warung kecil tiba-tiba punya toko besar? Ada nggak? Ada. Apakah pikiran kalian apa dia mengingung tuyul ya? Atau dia mengingung babi ngepet? Ada ya. Tentu kita lihat prosesnya bahwa dia ini rajin, mungkin selalu berinovasi, selalu memanajemen keuangan waktu dengan baik ya. Jadi kita jangan berpikiran bahwa itu kaya gara-gara tuyul, gara-gara babi ngepet, gara-gara lesu. Ya, banyak yang terjadi di masyarakat kayak itu ya, berpikiran bahwa yang hanya itu pesugihan. Jadi nggak boleh ya. Jadi ketika kita lihat ada warung kecil kemudian berubah menjadi toko besar, itu kita harus lihat bagaimana prosesnya, bukan hanya sekedar melihat hasilnya saja, hasil akhirnya, ketika suksesnya saja, tapi kita lihat ketika dia punya warung kecil, gimana dia memanajemen warungnya. Paham ya? Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi ini Bapak harapkan kalian mampu menjelaskan mengenai pengertian apa? Mobilitas sosial. Nanti melalui diskusi kelompok kalian bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Apa? Ada yang naik, ada yang turun, ya. Terus
yang terakhir, menganalisis proses mobilitas sosial yang terjadi di analisis. Yang tadinya punya toko kecil, warung kecil, lalu punya toko besar. Terus yang tadinya maruh atau menggarap kebun orang lain, tiba-tiba punya kebun. Itu prosesnya nggak instan ya. Kalau instan itu juga patut dicurigai. Misalnya hari ini Suandaka punya warung gorengan kecil. Nah, setelah 2-3 tahun punya rumah besar, punya mobil Pajero. Nah, itu juga patut dicurigai. Ngapain Suandaka dalam waktu 2 tahun kok sudah punya mobil, sudah punya rumah? Itu juga patut dicurigai ya. Apakah ngepet? Tapi nggak boleh berprasangka negatif. Jadi Bapak harap kalian mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial, nanti melalui diskusi kelompok. Bapak harap kalian bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dan menganalisis proses mobilitas seseorang di masyarakat. Jelas ya? Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran nanti kita menggunakan metode STAR, Student Team Assignment Division, adalah pembelajaran kooperatif yang bertujuan meningkatkan pencapaian akademik siswa melalui kerjasama dalam kelompok. Jadi berarti kalian buat kelompok, satu kelompok itu beranggotakan 4, terus maju presentasi ke depan, terus dipresentasikan, terus kalian menanggapi, ya, paham? Jelas sampai sini? Nah, jadi itu ya. Jadi mekanisme menggunakan STAR. Terkadang kita juga menggunakan metode yang lain juga banyak, tapi yang khusus hari ini kita menggunakan mekanisme pembelajaran dengan STAR. Ya? Ya, siap? Bisa kita mulai? Sebelum kita mulai, Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Ini video salah seorang tokoh. Memang perawaannya itu nggak ada model-modelnya menjadi kaya, tapi dia dengan kerja keras bisa kaya. Silakan disimak video ini ya. Welcome to our channel. From zero to hero. Mungkin hanya ungkapan itu yang cocok untuk orang sekelas Jack Ma. Kini ia menjadi salah satu orang paling kaya di Cina dan paling berpengaruh di dunia. Ia benar-benar memulai semuanya dari nol. Bagaimana kisahnya? Duduk yang manis, simak ulasan berikut. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Latar belakang. Jack Ma memiliki nama asli Ma Yun. Ia lahir di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok pada 10 September 1964. Jack Ma yang kita kenal sebagai seorang miliarder ternyata ia berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Orang tuanya hanya pemusik dan pendongeng tradisional. Bahkan ayahnya hanya mendapatkan tunjangan pensiun sekitar Rp500.000 untuk menghidupi keluarganya. Dilansir dari Tempo.co, Jack Ma memiliki keinginan yang kuat untuk belajar bahasa Inggris. Namun orang tuanya tak sanggup membayar les bahasa Inggris tersebut. Ia pun tetap bersikeras dan akhirnya memilih menjadi pemandu wisata bagi turis asing agar ia bisa belajar bahasa Inggris. Dari sinilah pemikiran Jack Ma mulai terbuka ketika sering bergaul dengan orang luar. Ia pun menjadi berbeda dengan anak-anak Cina lainnya pada saat itu karena wawasannya yang luas setiap kali ia bekerja sebagai pemandu wisata. Bahkan nama depan Jack diberi oleh turis asing kepadanya. Maka dari itu namanya pun melekat sampai sekarang menjadi Jack Ma. Kegagalan dalam pendidikan. Siapa sangka jika
seorang Jack Ma memiliki masa-masa membingungkan ketika ia bersekolah di kotanya dan ia ditolak sebab nilainya buruk. Dilansir dari laman kompas.com, Jack Ma mengaku pernah ditolak sebanyak 10 kali saat mendaftar ke kampus bergengsi Harvard University. Nasib malang terus-menerus menghantui hidupnya di guru sekolah menengah. Setelah lulus dari universitas pada tahun 1988 dengan gelar di bidang bahasa Inggris, ia pun resmi menjadi guru selama beberapa tahun. Ditolak kerja 30 kali. Selama pandemi COVID-19, Jack Ma kembali menyandang gelar sebagai orang terkaya di negeri tirai bambu setelah kekayaan Mukesh Ambani turun di peringkat kedua sebab harga minyak dan pasar saham turun merosot tajam. Namun di balik dirinya, akhirnya Jack Ma tertarik pada komputer dan meminjam uang $2.000 Amerika Serikat dari kerabatnya untuk mendirikan perusahaan komputer. Padahal ia tidak mengerti sama sekali tentang komputer ataupun surat elektronik. Bahkan Jack Ma tidak pernah menyentuh keyboard komputer sebelumnya. Berbekal rasa penasaran, ia menciptakan website untuk jasa penerjemah bahasa Cina dengan seorang teman. Ia pun meluncurkan sebuah layanan direktori bisnis online bersama China Page. Namun jalan sukses China Page tak semulus yang dibayangkan. Pada tahun 1999, Jack Ma mengumpulkan 18 orang di apartemennya di Hangzhou untuk menyampaikan visinya membuat sebuah perusahaan e-commerce baru bernama Alibaba. Jack Ma dan teman-temannya tersebut berhasil mengumpulkan $60.000 untuk memulai Alibaba. Dia sengaja memilih nama tersebut karena ingin menciptakan sebuah perusahaan global dari awal. Alibaba dipilih karena mudah dieja dan karena setiap orang pun tahu bahwa kata itu adalah perintah membuka pintu harta karun. Sebuah inspirasi dari salah satu tokoh cerita 1001 Malam. Berjaya. Hanya sedikit orang yang percaya bahwa Jack Ma bisa mewujudkan mimpinya setelah melalui masa-masa penderitaannya. Alibaba akhirnya menjadi kapal tempat ia berjuang meraih kesuksesannya. Alibaba berkembang pesat. Di awal berdirinya pada tahun 1999 dan tahun 2000, Alibaba berhasil memenangkan 2 kali modal Ventura asing sejumlah $25 juta. Ia kemudian mengembangkan sistem e-commerce global pada tahun 2003 dengan mendirikan marketplace Taobao, Alipay, Alimama, dan Links. Setelah Taobao berkembang pesat, eBay menawarkan untuk membeli perusahaan tersebut namun ditolak oleh Jack Ma. Pada tahun 2005, Yahoo membeli saham Alibaba dalam jumlah besar dengan nilai $4 miliar Amerika Serikat. Kesepakatan itu juga mengantarkan Jack Ma sebuah kendali atas operasional Yahoo di Cina. Alibaba semakin tak terbendung. Ia melantai naik di bursa saham New York Stock Exchange pada September 2014 dan berhasil meraup $25 miliar Amerika Serikat. Atas dasar itu, Jack Ma masuk sebagai 25 pengusaha terkuat di Asia versi majalah Business Week. Majalah Time mencatatnya sebagai 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dan saat ini Jack Ma tercatat sebagai orang terkaya di Cina dengan kekayaan sekitar 920 triliun. Pensiun. Setelah puas dengan pencapaiannya dan telah diakui oleh seantero dunia, Jack Ma akhirnya menyatakan dirinya pensiun. Momen pengunduran dirinya ia rancang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-55. Ia bersama Alibaba Group menggelar pesta megah di salah satu stadion Hangzhou, Cina. Ternyata momentum ini juga bertepatan dengan Hari Guru Nasional di negeri tirai bambu. Alasannya mengundurkan diri juga berhubungan dengan Hari Guru Nasional ini. Dilansir dari CNN.com, Jack Ma menyatakan pensiun dan akan mendedikasikan dirinya untuk sektor pendidikan. Sebagai bentuk keseriusan di dunia pendidikan, pada tahun 2015 ia mendirikan Universitas Hupan di Hangzhou. Bahkan di Indonesia, Jack Ma datang ke Bali untuk menginisiasi program pendidikan di tahun 2015. Ia pun pensiun dan resmi meletakkan kursi pemimpin Alibaba kepada Daniel Zhang mulai 10 September 2019. Itulah tadi sebuah fakta dari sosok Jack Ma yang telah menginspirasi banyak orang. Ya, apa yang bisa kita ambil atau petik dari seorang guru? Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jadi ketika kita gagal
berusaha lagi. Itu zaman beliau, zaman Jack Ma. Gimana zaman kita, zaman kalian? Ketika kalian gagal, bunuh diri. Bisa kita lihat ya di tayangan video YouTube apa itu punya channel Telegram. Isinya itu orang meninggal semua. Maksudnya ada yang bunuh diri gara-gara ya semua segala masalahnya. Jadi kalau ada masalah diselesaikan, jangan menyerah. Apalagi dengan atau berkaitan dengan ekonomi. Misalnya punya utang pinjol di mana-mana. Banyak orang dengan menggunakan jalan pintas yaitu bunuh diri untuk menyelesaikan masalah. Padahal bunuh diri itu malah nambah masalah ya. Masalahnya di alam kubur ini tanya sama karakter apa bunuh diri ya kuat pak, nah malah disiksa ya, bukannya mengakhiri permasalahan tambah. Tadi ya itu yang bisa kita ambil dari Jack Ma, jangan menyerah. Yang pada akhirnya beliau bisa sukses karena itu tadi tidak menyerah ya. Jack Ma orangnya sih kayak gini modelnya, nyangka ada kalau wong ini kaya, nyangka ya, tampangnya saja tampang wong desa, nggak ada tampang wibawa orang kaya. Tapi dengan usaha gagal masuk polisi, terus daftar di KFC gagal karena mungkin nggak menarik dan nggak tinggi, jadi semuanya gagal. Ya, sesuai dengan materi pengertian mobilitas sosial. Sudah dibuka bukunya, sambil dibuka halaman 103 kalau nggak salah ya. Pengertian mobilitas sosial. Apa saudara? Mobilitas sosial itu? Saudara? Pengertian mobilitas sosial itu apa? Bukan service sosial, pergeseran sosial ini bisa bersifat tinggi, rendah, antar generasi atau intragenerasi. Yang kita bahas nanti yang tinggi, rendah dan sama ya. Jadi yang antar generasi nanti antar generasi itu ke cucu. Nah, jadi mobilitas sosial perpindahan status seseorang. Statusnya apa? Status kaya ke miskin ataupun sebaliknya dari miskin ke kaya. Pak, gimana Pak kalau dari bujang ke nikah, terus dari nikah ke janda, apakah status sosial? Kan itu ya, itu status hubungan. Nah, jadi yang dari istri orang jadi janda itu status hubungan ya, saudara kaya. Di sini ada yang di sama janda? Ada ya, masih segera sekolah yang benar. Itu status hubungan, bukan status sosial. Status sosial itu ya kayak yang tadinya kaya raya, yang tadinya banyak duit, terus jatuh miskin kayak di tempat-tempat itu ada. Uangnya mobil ada juga ataupun di mana-mana, tapi setelah berjalan puluhan waktu mungkin salah manajemen, salah urus, sekarang habis orangnya kita kemana? Tadi ya, apa Amdan? Mobilitas sosial itu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok sesuai dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. jadi, yang kaya ke miskin ataupun sebaliknya dari miskin ke Kaya. ya. Nah, mobilitas sosial itu ada beberapa ya bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi dua. Ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu apa? Vertikal itu mobilitas naik atau turun. Ada dua, mobilitas naik dan mobilitas turun. Nah, apa yang maksud dengan mobilitas naik? Anggur. Nah, dari miskin ke kaya atau dalam pengertiannya pergerakan individu
duit entah dari mana, mungkin maling itu termasuk mobilitas naik, mobilitas turun ya tadi dari miskin dari kaya ke miskin. Terus yang kedua mobilitas sosial horizontal. Apa horizontal? Maksudnya? Horizontal itu? Ayo. Nggak dibaca nggak apa-apa? Pergerakan individu atau kelompok di dalam lapisan sosial yang sama tanpa mengubah status sosial. Jadi mobilitas sosial horizontal pergerakan individu atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama tanpa membuat satu sosial. Misalnya dari Swandaka pindah ke Curug atau ke kota, apakah mengubah status Swandaka jadi kepala sekolah? Tidak ya. Pindah itu tetap jadi siswa tersendiri. Terus pindah jadi kepala sekolah, langkah enaknya ya. Pindah jadi kepala sekolah tanpa harus sekolah ke jenjang tinggi. Jadi pergerakan individu atau kelompok ke dalam lapisan sosial yang sama tanpa membuat status sosialnya. Yang tadinya kepala sekolah pindah ke sekolah lain juga menjadi kepala sekolah. Yang tadinya murid di sekolah kita pindah ke Curug statusnya sama yaitu menjadi murid. Sampai sini paham jelas? Ada pertanyaan mungkin? Tadi ya. Jadi mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua, ada vertikal dan ada horizontal. Vertikal itu dibagi menjadi dua, ada yang naik, naik, turun, tinggi. Jadi kadang naik, kadang turun. Seperti di awal tadi yang Bapak perlihatkan ada gambar roda. Itu menyimpulkan bahwa roda itu selalu berputar sama seperti kehidupan selalu berputar. Kadang di atas, di bawah. Jangan sombong ya. Jadi manusia ya. Terkadang kita lupa sombong. Kayak Korun tahu ya cerita Korun. Maka disebut kalau mencari sesuatu disebut mencari harta karun. Itu berasal dari nama seseorang namanya Korun. Sudah tahu kisahnya ya? Nah, kalau dia itu sombong, yang tadinya nggak punya pengen kaya, lebih kaya, setelah kaya malah sombong. Jadi kasih kekayaan saya bukan dari Allah, makanya kekayaannya ditimbun sama Allah ke dalam bumi. Nah, makanya banyak orang yang mencari harta karun itu di bumi. Nggak ada ya cari harta karun di gua atau di gedung. Jelas materi hari ini mengenai mobilitas sosial. Sebelum kita lanjut, kita lakukan ice breaking. Ice breaking itu ya biar merefresh otak kalian ya. Kayak Afgan ini sudah menguap-nguap saja. Ini menentukan fokus kalian ya. Yang simpel-simpel aja. Ice breakingnya tebak warna. Yang bisa menebak sampai akhir nanti Bapak kasih bonus berupa ya apa ya, mungkin bisa berupa duit atau uang ya. Silakan tebak mana, siapa yang mau maju? Swandaka dulu ya. Coba kita mungkin sudah ada yang bisa. Nah, silakan tebak mana Swandaka maju dengan cepat. Sini maju dulu, kita ini dulu. Apa tadi? Abdan tadi maju. Ya, Abdan maju dulu. Silakan kamu tebak warna agak ke samping biar. Nah, kelihatan nggak? Tebak warna dengan cepat. Kalau betul Bapak kasih ruang. Silakan. Silakan. Kuning, hijau, biru, merah. Salah ya. Jadi kurang fokus. Silakan baik. Yang bisa dengan benar nanti Bapak kasih hadiah Bapak. Silakan. Nah, salah ya. Silakan Rizky.
konsentrasinya sudah. Silakan lanjut. Rehan, oh ya Rehan, jangan cepat ya. Ini sama yang tadi itu jawabannya ya. Kuning, hijau, biru, oranye, merah, coklat, Coklat. pink, Coklat, terus hijau, biru. terus ya. Jadi Rizky dan Anggun. kuning, hijau, biru, oranye, merah, coklat, pink, hijau, biru. Udah ya. Kalau banyak bangkrut apa tidak terjawab sama Rizky, Rehan, semua sudah tahu. Abed sama Mbak Ir tadi masih belum ngeh ya. Suruh bareng tapi dibaca. Karena ada speaking banyak, tapi berhubung waktunya mungkin kurang. Satu aja apa lagi speakingnya? Sudah ya. Kita lanjut ke pelajaran ya. Sebentar ya. Jadi untuk selanjutnya silakan buat kelompok biar bisa. Kelompok ini sudah Pak atur sesuai dengan lingkungan kalian kemarin ya. Silakan diatur panggungnya, kelompoknya, menghadapnya sini. Sini boleh. Ini hadapan sini. Jadi hadapnya terhadap begini ya. Jangan bersama ini. Jela sama Anda ke sini. Nah, tarik apa? Ini. Sudah? Sudah ya? Kelihatan semuanya? Sudah, ini Bapak akan memberikan tugas kelompok. Kelompok ini sudah Bapak itu ya, kemarin sudah Bapak sampaikan sesuai dengan minat kalian. Ini ada pelajaran kelompok, silakan nanti diisi, dijawab, terus nanti kalian mencari contoh kasus atau cerita mengenai mobilitas sosial yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian maju ke depan, kalian serahkan, kalian presentasikan ya, paham ya? Silakan dikerjakan sama-sama sambil Bapak nanti silakan silakan saudara ya. Silakan benar.
Diskusi ya, dengan jika nanti Suandaka yang presentasi ya. Nggak sesuai dengan temanya. Suandaka suruh jalan dulu kelas sebelah. Memang kilap atau memang kesulitan bisa-bisanya dengan sangkanya kuat. Ini pura-pura nggak bersalah dia nih. Silakan dikerjakan ya. Kalian baca dulu, ada kasus 3 kasus itu masuk ke mana? Nanti kalian tanggapi.
Ada
gorengan. Amin. Tukang sayur keliling. Sayur keliling tadi motor bisa pakai mobil. Ini gitu.
Kemarin kan ada yang tadinya penyanyi organ tunggal bisa jadi isi kota masuk. Itu dari dia tadi itu kan sempat belajar. Tahu jadi itu kan mobilitas. Cintanya ada.
Apa? Misalnya apa mungkin guru baca apa? Anggur. Hal biasa, saling menyebutkan nama orang. Sudah ini? Sudah. Membawa sudah. Silakan nanti maju ke depan, presentasikan yang lain, jangan rame-rame biar jelas suaranya yang keras ya. Silakan kelompok dari Angga maju ke depan, presentasikan. Boleh apa aja ya. Silakan maju ke dalam, maju semuanya. Semua ya. Ini. Ada sana, ada semuanya. Silakan dipresentasikan. Silakan dibaca. Tadi. Assalamualaikum dulu lah. Yang lainnya dimakan, nggak usah rame. Nah, tadi mana? Silakan. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial
Terus karena kalah terus menerus dia menjadi miskin. terus sudah. Tadi ya Pak Tommy main slot. Tadinya punya kebun banyak jadi ya, yang lain bisa menanggapi, mungkin boleh bertanya kelompok yang lain. Ada pertanyaan? Tanggapan? Nggak ada? Ada, silakan. Satu kelompok orang, silakan. Yang lain jangan disimak dulu ya, nanti kasih tanggapan ya, kelompok ini ya. Disimak, jangan ramai. Silakan kelompok rally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Ini yang dulu ya. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Tanggapan 1. Jangan mudah menyerah. Kasus 1. Mobilitas vertikal. Pakai dan Pak Eres istrinya lulus. Yang keras ya. Pak R dan istrinya dulu seorang penjual tempe dan gorengan. Terus habis jual tempe dan gorengan, lalu ayo kenapa? Ya silakan singkat. Ayo dulu, tanaman dulu. Semua. Jangan ketawa. Contoh mobilitas vertikal. Pak Irwani dan istrinya dulu seorang penjual pempek atau gorengan. Dan Pak Irwani dulu hanya seorang guru biasa. Karena kerja kerasnya, akhirnya dia menjadi kepala sekolah dan istrinya mempunyai toko yang cukup besar. Itu mobilitas Vertikal. kita naik ya. Terus Contoh mobilitas horizontal. Pak Hamzah bisa. Ya Pak Anda. Siapa Pak Anda itu? Nyangkut. Hamzah merupakan Jangan ketawa. Pak Hamzah merupakan Pak Hamzah merupakan penjual. Jadi hindari nama-nama orang tua teman kalian yang mengingat sendiri kayak gini ya. Tapi masuk nih Pak. Pak Amsa merupakan penjual mobil BMW di Palembang dan berpindah tempat ke Jakarta, tapi tetap berjualan Iya. mobil BMW. Bagus ya. Ada tanggapan dari kelompok yang lainnya? Tanyakan. Diskusi. Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan. Silakan. Silakan kelompok 3. Ini kelompok terakhir harus itu ya.
Yang dulu ya. Dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. 2. Kasus 1 termasuk dalam mobilitas sosial vertikal selimbing. Kasus 2 termasuk dalam mobilitas sosial vertikal selimbing. Kasus 3 termasuk dalam mobilitas sosial horizontal. Tanggapan kasus 1, karena seorang bayi giat dan berusaha dan pantang menyerah. Tanggapan kasus 2, seharusnya itu tidak membawa masalah rumahnya karena dapat mempengaruhi nilainya. Tanggapan kasus 3, karena pasti pindah tempat mengajar tanpa mengubah kedudukannya. 3. Mobilitas vertikal klinik. Pak Ratno yang awalnya seorang penjahit keliling dan sekarang mempunyai toko mental klinik. Hah? Mobilitas vertikal selimbing. Ratna dulu seorang pebisnis besar sekarang menjadi karena dia bangkrut. Mobilitas sosial horizontal. Dulunya Cahyo bersekolah di SMP Mahasiswa Buana Pemancar dan pada tahun ini ia dipindahkan SMP Buana Pemancar karena ia mengalami Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Duduk. Tadi ya, sudah kalian kerjakan, sudah kalian cari contoh yang dulu ya, dari mobilitas vertikal yang naik maupun turun, horizontal. Menurut Bapak sudah bisa memahami materi mana itu naik, mobilitas sosial naik, mana itu mobilitas turun dan horizontal. Jadi sudah Bapak kira-kira sudah tahu semua ya, sudah bisa memahami ya materi mobilitas sosial ini. Sudah bisa ya? Sudah semua. Jadi untuk kesimpulannya pada materi ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia itu nggak boleh sombong. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa kadang kehidupan itu naik, kadang kehidupan itu turun. Contohnya tadi kayak Pak siapa Tommy, karena hobi main slot, yang tadinya punya kebun banyak habis terjual karena hobi main slot. Jangan aja hobi main janda ya, boleh. Jadi kesimpulan materinya, mobilitas sosial mampu memberi informasi kepada kita gimana proses seseorang dalam naik turun status sosialnya. Contohnya di Pak Erlani yang dulu ya, yang tadinya penjual tempe bisa punya toko besar. Tapi kita nggak tahu, walau siapa tahu nanti 5 tahun bisa jatuh bangkrut lagi. Jadi itu yang kesimpulannya ya. Dengan mobilitas sosial kita bisa mengetahui gimana perjalanan status kehidupan seseorang. Paham? Jadi semuanya sudah bagus, sudah paham. Sebelum kita akhiri, Bapak mau mengasih refleksi berupa post-test atau ujian tertulis. Silakan kalian pilih jawaban yang paling benar. Bentuknya pilihan Anda ya, silakan dijawab. Dulu ya. Nah, untuk yang hasil diskusi tadi boleh dikumpulkan bersama itu tadi ya. Lembar diskusi kalian nanti dikumpulkan bersama lembar post-test atau ujian-ujiannya. Silakan nanti dikumpulkan ke depan. Bapak kasih waktu 2 menit.
Ya Pak. Diskriminasi itu jika karena pensiunan dari itu kan disingkirkan yang sudah boleh dikumpulkan bersama dengan lembar kerja peserta ya LKPD kalian boleh dikumpulkan hasil diskusinya nanti. Pendidikan pekerjaan dan pendidikan. Sudah boleh dikumpulkan. Dikumpulkan ya sudah. Bersama lembar jawaban dari silakan dikumpulkan. Silakan boleh dikumpulkan. Sudah semuanya ya. Kalau tadi materi yang sudah kita bahas, alhamdulillah sudah menurut Bapak sudah paham semua ya. Dari materi ini kalian bisa memberi contoh, kalian bisa menjawab dengan benar, walaupun waktu maju tadi banyak yang sangat sengit karena bapaknya disebut semua ya. Ada Pak siapa? Samsa tadi? Nah, untuk materi selanjutnya kelas 8 nanti kita akan membahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Apa maksudnya saluran? Jadi kalau mau sukses itu harus punya salurannya apa? Misalnya dari pendidikan. Kalau mau sukses jadi guru harus sekolah. Kalau mau jadi DPR harus punya partai politik. Disebut dengan saluran-saluran mobilitas sosial. Itu kita bahas di pertemuan